Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan tetap semangat walaupun pelajaran kita saat ini hanya dengan menggunakan media sosial ya. Nah, pada kali ini Bapak mau mengajak anak-anak belajar pelajaran PAI ya tentang Al-Quran. Nah, ini coba kita baca dulu. Al-Quran adalah kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya memuat tentang perintah, larangan, dan cerita. Membaca Al-Quran sangat banyak manfaatnya, antara lain menyejukkan hati dan pikiran, menambah wawasan, serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para siswa diharapkan untuk selalu membaca Al-Quran di setiap saat ya. Dibiasakan apalagi di waktu habis maghrib ya, membaca Al-Quran sebelum belajar. Dan materinya pada saat ini kita tentang membaca Quran surat At-Tin ya. Nanti kita baca dan terjemahannya, kemudian anak-anak menghafalkan. Sebelum membaca Al-Quran, kita harus memahami ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang menjelaskan tentang tata cara membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran secara tartil, yakni membaca Al-Quran secara terang, teratur, dan tidak terburu-buru. Surah At-Tin terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, karena diturunkan di Mekah dan diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin ya, yang artinya buah tin. Lanjut, mari kita baca bersama ya, nanti kita terjemahkan sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini waszaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin. Ayat kedua. Dan demi gunung Sinai. Ayat berikutnya. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ulangi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat yang ke-8, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, cukup 8 ayat surat At-Tin ya. Ketika kita membaca surat At-Tin sudah selesai, disunahkan menjawab ini. Ada jawabannya surat At-Tin ini. Yuk kita baca. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang artinya, benar ya Allah, dan aku atas segala hal yang demikian termasuk orang yang bersaksi. Itulah pembacaan surat At-Tin dan terjemahannya, sekalian jawabnya ya. Anak-anak bisa belajar dan menghafal di rumah. Sekarang kita lanjutkan, materinya adalah renungan ya. Ya, renungannya tentang surat At-Tin. Materi surat At-Tin ini apa? Ya, kita baca. Coba resapilah makna surah At-Tin tersebut. Kemudian kembalikan pada diri kalian masing-masing. Maksudnya, janganlah kalian menjadi manusia yang serendah-rendahnya, tapi jadilah manusia yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kita harus berusaha menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Lanjut rangkumannya tentang surat At-Tin, kita rangkum bersama. Ya, yang pertama, surat At-Tin merupakan surah Makkiyah. Yakni surah yang diturunkan di Mekah. Yang kedua, surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Jadi jumlah ayatnya ada 8 ya. Kemudian yang ketiga, isi dari surah At-Tin adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang baik, tetapi juga bisa menjadi makhluk yang rendah, yang serendah-rendahnya tadi ya, jika manusia tidak beriman dan beramal soleh. Jadi manusia itu diciptakan Allah sebaik-baik bentuk tadi ya, kemudian dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah apa setelah kita belajar tentang surat At-Tin tadi? Tugasnya anak yang pertama yakni menghafalkan Quran surah At-Tin dan terjemahnya. Yang kedua, menulis halus atau imla, ini keterampilan menulis ya, yaitu materi Quran surat At-Tin, ditulis yang bagus ya, yang menarik. Yang ketiga adalah mengerjakan soal-soal latihan materi Quran surat At-Tin. Ya, semoga bermanfaat pembelajarannya. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.